mendengar beberapa masukan dan lain sebagainya, pada akhirnya kita semua sudah sepakat bahwasanya kita berikhtiar, ya. Yang pertama, dari seluruh yang hadir dari ormas keagamaan menyatakan kita tidak akan meniadakan Jumatan di seluruh masjid yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bagi masjid-masjid tertentu yang di situ potensi jamaahnya, ya, sangat besar, sangat banyak, dan juga dari kaum pendatang atau dari masyarakat yang tidak dari luar, ya, maka masjid yang seperti tersebut di atas yang jamaahnya tidak terkendali dan tidak terdeteksi, maka bisa itu kami sarankan untuk tidak memberlakukan Jumatan untuk sementara. Cak Nur bilang dengan situasi sekarang beberapa masjid di Sidoarjo telah terlebih dahulu meniadakan sholat Jumat, di antaranya Masjid Agung Sidoarjo. Demikian Panjiharto, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo kita ke Realita Pamekasan, ada reporter Arifin yang mengabarkan cegah COVID-19 per April. Kemenak Pamekasan tangguhkan pendaftaran nikah. Iya, kerabat menindaklanjuti edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan mulai 1 April hingga 21 April mendatang tidak lagi membuka pendaftaran layanan pernikahan atau ditangguhkan. Hal itu sebagai upaya menyetop penyebaran wabah COVID-19. Kepala Kemenak Pamekasan, Afandi, memaparkan pernikahan yang pencatatannya dilakukan langsung oleh Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan hanya yang mendaftar sebelum tanggal 1 April. Namun demikian, untuk pelayanan umum yang sifatnya emergensi tetap dilakukan, seperti pengurusan haji dan yang lainnya. Berikut penuturan Kepala Kemenak Kabupaten Pamekasan, Afandi. Pendaftaran nikah setelah 1 April memang tidak ada pendaftaran. Kita dihimbau untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat untuk menangguhkan rencana pernikahannya. Tapi dengan layanan umum tetap kita diperintahkan untuk kita melakukan pelayanan secara umum terhadap masyarakat yang sifatnya emergensi. Afandi menambahkan, khusus para warga Kabupaten Pamekasan yang telah melangsungkan pernikahan tidak diperkenankan mengundang keramaian, termasuk ke kantor KUA. Hanya dibatasi maksimal 10 orang saja. Dari Realita FM, Arifin melaporkan. Masih dilaporkan dari Realita FM Pamekasan ke reporter Kholik Maulidi. Kali ini mengabarkan tentang pasien COVID, PDP, ODP, dan ODR di Pamekasan dilarang sholat berjamaah di masjid. Pemerintah Kabupaten atau PMK Pamekasan bersama Majelis Ulama Islam atau MUI dan tokoh agama Islam lainnya menganjurkan sholat jamaah di rumah. Khususnya sholat Jumat yang sangat rentan sekali orang bukan asli penduduk setempat ataupun orang dari luar kota ikut berjamaah pada hari itu. Ketua MUI Kiai Haji Ali Rahbini mengatakan, maklumat Islam Pamekasan perlu dilakukan pencegahan dan upaya penanggulangan. Salah satunya dengan tindakan pembatasan kegiatan keagamaan bagi orang yang sedang berada dalam keadaan khusus di Kabupaten Pamekasan. Ali Rahbini menyampaikan, bagi COVID positif, pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, serta orang dalam risiko atau ODR, dilarang menghadiri sholat Jumat dan menggantinya sholat duhur di rumah, serta melakukan sholat berjamaah 5 waktu di rumah untuk sementara waktu. Kemudian tidak menghadiri kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan banyak orang. Bagi COVID positif, pasien dalam pengawasan PDP, orang dalam pantauan ODP, dan orang dalam risiko ODR, dilarang menghadiri sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur di rumah. B. Dilarang menghadiri sholat berjamaah di masjid maupun di musola dan melaksanakannya di rumah. 2. Bagi yang sedang sakit dianjurkan melaksanakan sholat duhur di rumah sebagai pengganti sholat Jumat. B. Melaksanakan sholat lainnya selain sholat Jumat di rumah. C. Tidak menghadiri kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan banyak orang. Ali menambahkan, berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan yang menimbulkan kerumunan massa dibatasi jumlah berkumpulnya sebanyak 40 orang dengan memperhatikan standar medis atau untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatannya ditunda. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dari Realita Pamekasan kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada reporter Ica Puspita yang mengabarkan bahwa Pemkot Blitar akan berikan bantuan ke lebih dari 13.000
warga yang terdampak kebijakan penanganan virus corona. Setelah melakukan pendataan, setidaknya ada 13.920 warga yang terdampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani virus corona. Santoso PLT Wali Kota Blitar dikonfirmasi reporter Kirana Nisa, Selasa 7 April 2020 mengatakan pendataan penerima bantuan ini dilakukan dari tingkat RT, RW, dan kelurahan. Warga yang menerima bantuan meliputi tukang becak, pedagang kaki lima, buruh yang dirumahkan, dan warga yang usahanya sepi. Santoso menegaskan penerima bantuan ini dikhususkan untuk terdampak virus corona, di luar warga yang sudah menerima beras sejahtera daerah Rastrada dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Saat ini surat keputusan SK untuk pengadaan barang akan segera dirampungkan agar penyaluran bantuan bisa segera dilakukan. Dan mereka yang tidak termasuk mendapatkan bantuan Rastrada dan BPNT, itu di Kota Blitar ada 13.920. Yang itu insya Allah akan segera kita buatkan SK, kemudian pengadaan barangnya dan segera kita distribusikan berupa sembako. Sementara itu Sobat, untuk percepatan penanganan virus corona, Pemkot Blitar telah mengalihkan anggaran hari jadi ke-114 tahun sebesar 15 miliar rupiah. Anggaran akan dipakai untuk menunjang kebutuhan tenaga medis dan untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat wabah virus corona. Ica Puspita, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, ke reporter Ivano Kusnadi yang mengabarkan antisipasi dampak COVID-19, Polres Blitar lakukan tactical floor game simulasi Sispam Kota. Polres Blitar Kota bersama Forkopimda melaksanakan Sispam Kota dalam rangka rencana kontingensi antisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Berlangsung Rabu 8 April 2020 di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota. AKBP Leonard M. Sinambela Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, simulasi Sispam Kota dilakukan dalam bentuk tactical floor game. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak kasus corona yang bersifat sosial, seperti aksi unjuk rasa, aksi penjarahan, dan sebagainya. Selain itu, untuk menentukan daerah rawan yang berpotensi menimbulkan situasi kontingensi di wilayah hukum Polres Blitar Kota akibat virus corona, pihaknya juga mengevaluasi pelaksanaan simulasi ini. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, misalnya, jika terjadi chaos atau kekacauan di tengah masyarakat, perlu koordinasi dengan jajaran Polres tetangga. Tidak kalah penting, pengamanan tempat vital seperti toko, swalayan, kantor BUMN, dan kantor pemerintahan di seluruh tingkatan. Namun demikian, Leonard menegaskan, secara prinsip sampai saat ini wilayahnya masih aman dan kondusif. Rencana kontingensi. Jadi mungkin saja terjadi hal-hal yang sifatnya kontingensi, ya, seperti aksi unjuk rasa yang masif, aksi penjarahan dan sebagainya. Nah, Leonard berharap melalui kegiatan ini koordinasi antar instansi terwujud sehingga kondusivitas Kota Blitar bisa tetap terjaga. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Kota Blitar kita bergeser ke Gresik, dilaporkan oleh reporter Kevin Chandra dari Suara Gresik. Ada 190 tahanan di Rutan Banjarsari Gresik dibebaskan sebagai bentuk program asimilasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebanyak 190 tahanan di Rutan Banjarsari Gresik dibebaskan. Hal ini demi memangkas rantai penyebaran COVID-19 di Gresik. Hal ini didasari berdasarkan keputusan Menteri dengan dasar pembebasan tahun 2020 tertanggal 30 Maret 2020. Untuk update penyebaran COVID-19, daftar ODP terbesar berada di Kecamatan Manyar dengan 137 orang. Kemudian disusul dengan Kecamatan Kebomas dengan total 107 orang. Untuk PDP terbesar berada di Kecamatan Manyar. Dan untuk daftar positif di Kabupaten Gresik berada di Kecamatan Direjo, Manyar, Sampean, dan Benjeng dengan total 5 orang. Menurut Kasih Pelayanan Tahanan Rutan Banjarsari kelas 2B Cerme Anis Handoyo bahwa pembebasan ini sebagai bentuk program asimilasi dari Kemenkumham untuk pencegahan COVID-19.
Selain itu, narapidana dan anak binaan akan dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Anies Handoyo juga memberlakukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh narapidana, mulai dari narapidana dengan 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020. Anak binaan yang setengah masa pidananya jatuh pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012 atau warga binaan yang berkelakuan baik. Harapan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Banjarsari agar semua narapidana dan anak binaan mematuhi aturan yang berlaku sampai waktu yang ditentukan. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik kita ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Ari Kusuma dari LPPL Persada FM yang mengabarkan rencananya Pemkab Blitar segera bagikan 57.571 paket sembako ke warga terdampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan sebanyak 57.571 paket sembako yang direncanakan segera dibagikan kepada masyarakat terdampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Bantuan itu diperuntukkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian dan di luar penerima PKH maupun BPNT seperti pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek, dan para pelaku usaha kecil lainnya. Bupati Blitar Rianto menegaskan bahwa pemberian paket sembako atau jaring pengaman sosial ini hasil pergeseran anggaran dari setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di wilayahnya. Untuk pelaksanaan pembagiannya akan dilakukan di e-warung secara bertahap selama 3 bulan ke depan, mulai April, Mei, dan Juni. Bupati menganjurkan saat pengambilan paket sembako, masyarakat harus menerapkan anjuran protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, physical distancing atau jaga jarak sosial minimal 2 meter, dan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki lokasi. Bupati menambahkan, selain menyiagakan petugas gugus tugas di saat penyaluran bantuan sembako, Pemkab Blitar juga melibatkan pihak kepolisian dan TNI guna memastikan kegiatan itu berjalan aman dan kondusif. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, ke reporter Risma Erina. Kali ini mengabarkan tentang antisipasi pemudik nekat. Pemkab Blitar sediakan 6 gedung tempat karantina. Kabupaten Blitar telah menyiapkan sejumlah tempat yang digunakan untuk keperluan karantina bagi para pemudik maupun pendatang nekat yang pulang kampung ke Blitar. Padahal setiap daerah sudah memberikan himbauan agar sementara waktu tidak mudik demi menjaga keselamatan. Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto MM mengatakan penyediaan tempat karantina bertujuan demi memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar bekerja di luar negeri dan kota atau daerah. Maka antisipasi pendatang kian ditingkatkan. Untuk lokasinya tersebar di 6 kecamatan, di antaranya Gedung SMA Srengat, SMA Ngliko, LEC Pojok Garum, Manwlingi, SMP 2 Sutojayan, dan SMK Kademangan. Ia menjelaskan mekanismenya setiap pendatang setiba di stasiun atau terminal akan terlebih dahulu dibawa ke tempat karantina untuk memastikan mereka aman dan terbebas dari COVID-19. Sebagai informasi, pengecekan pemudik dan pendatang disesuaikan dengan anjuran protokol kesehatan dan tim gugus tugas seperti pendataan biodata, cek suhu tubuh, dan riwayat perjalanan. Jika ditemukan ada indikasi terpapar virus corona, maka akan segera dirujuk ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita ke Tuban, dilaporkan oleh reporter Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Polisi dan TNI berikan bantuan APD pada petugas kesehatan di RSUD Tuban.
Kepolisian Resort Tuban bersama dengan Kodim 0811 Tuban membagikan alat pelindung diri APD kepada sejumlah perawat di RSUD Dr. R. Kusma Tuban. Pemberian bantuan itu sebagai bentuk dukungan moral dan support kepada tenaga medis di Tuban yang menjadi garda depan penanggulangan COVID-19. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono saat dikonfirmasi mengatakan ada 5 APD berupa uniform full body atau seragam penutup diri yang diberikan pada petugas medis di RSUD Tuban. Selain itu juga diberikan paket sembako. Diharapkan adanya APD tersebut mampu memberikan dukungan moral bagi tenaga medis, sehingga bisa meningkatkan semangat untuk lebih berjuang bersama memerangi COVID-19 di Kabupaten Tuban. Kita bersama dengan unsur TNI dari Kodim 0811 Tuban bersinergi, kita melaksanakan aksi simpatik berupa pemberian APD, alat pelindung diri dan sembako kepada petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Hari ini ya? Siang tadi, saat ini masih berlangsung saat ini. Ada berapa dia? Nah, kalau untuk APD mungkin secara simbolis kita pemberiannya itu 5 APD kurang lebih dan paket sembako. Makna kegiatan ini adalah bahwasanya TNI Polri di Kabupaten Tuban mendukung penuh, kita memberikan dukungan moral, support kepada tenaga medis di Tuban yang kita tahu bersama saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kami harapkan aksi sederhana kami bisa memberikan dukungan moral yang berarti bagi rekan-rekan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban ini, sehingga bisa meningkatkan semangat untuk lebih berjuang sama-sama kita untuk memerangi corona ini. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Masih dari Pradia Suara Tuban, dilaporkan kali ini ada reporter Aida Aminia bahwa PT Semen Indonesia berikan bantuan penanganan COVID-19 pada warga 26 desa sekitar pabrik. PT Semen Indonesia berikan bantuan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tuban. Ini seperti dikatakan Senior Manager of Public Relations dan CSR Semen Indonesia, Setiawan Prasetyo. Pihaknya lebih lanjut menjelaskan PT Semen Indonesia Pabrik Tuban Rembang dan Holding membantu program penanganan corona. Penyerahan bantuan secara simbolis juga telah dilaksanakan di Rumah Sakit Semen Indonesia di Gresik. Untuk di Kabupaten Tuban sendiri, bantuan tersebut berupa pemasangan spanduk dan banner sosialisasi kepada masyarakat. Dengan maksud agar masyarakat mengerti dan peduli akan imbauan pemerintah. Selain itu juga dibagikan hand sanitizer dan dilakukan penyemprotan disinfektan pada 26 desa di 3 kecamatan di sekitar pabrik. Total dana yang dianggarkan pada kegiatan tersebut sebanyak 400 juta rupiah. Yang terkait ini bantuan kita Pabrik Tuban, khususnya Semen Indonesia Pabrik Tuban, bersama-sama yang lain nantinya Bank, juga Holding, kita membantu program ini kita kemarin penyerahan bantuan dilakukan di Gresik, di Rumah Sakit Semen Gresik gitu. Nah, ya Pabrik Tuban dan bantuan untuk sosialisasi lewat banner, baik lewat spanduk-spanduk, sosialisasi tentang COVID ini. Kita juga memberikan hand sanitizer, desinfektan dan lain-lain ini ke desa-desa yang di sekitar perusahaan kan gitu ya. Itu di 3 kecamatan, 26 desa. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban melaporkan untuk Jatim News Today. Dan sahabat, demikian breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Anda bisa ikuti kembali untuk breaking news update COVID-19 setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.